Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Hagai 2 ayat 16 sampai dengan 19. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Makin disimpan, makin banyak kebocoran. Saudara, apakah tujuan seseorang menyimpan sesuatu? Mungkin supaya tidak hilang, mungkin supaya tidak jatuh, atau mungkin supaya tidak diambil orang, atau yang disimpan itu supaya makin bertambah banyak. Karena itu orang menyimpan sesuatu. Apabila sesuatu ini berkaitan dengan persembahan, dengan menyimpan persembahan yang seharusnya dibawa dan diserahkan kepada Allah, pertanyaannya apakah itu membuat yang kita simpan itu makin bertambah? Atau yang kita simpan makin berkurang? Atau sebaliknya juga, dengan membawa dan menyerahkan apa yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah, apakah membuat kita jatuh di dalam kemiskinan? Jadi miskin karena membawa persembahan kepada Allah. Saudara, ada hal yang menarik dari apa yang kita baca hari ini saat umat Tuhan membangun bait suci pada zaman Nabi Hagai. Ini adalah bait suci yang kedua setelah umat pulang dari tanah pembuangan, saudara. Sebelumnya umat sangat berkomitmen untuk membangun rumah Tuhan. Namun di dalam perjalanan pembangunan itu yang memang membutuhkan waktu yang sangat lama, kurang lebih sekitar 16 tahun, mereka menjadi lesu dalam membangun rumah Tuhan. Fokus mereka bukan lagi pada pembangunan rumah Tuhan, tetapi rumah dan pekerjaan mereka sendiri. Dan yang terjadi adalah panen mereka justru mengalami kegagalan. Di dalam Hagai 2 ayat 17 dikatakan begini. Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Saudara, di tengah-tengah pembangunan rumah Tuhan, umat berfokus kepada rumah mereka dan pekerjaan mereka dengan harapan bahwa hasil panen itu makin melimpah. Tetapi yang terjadi justru mereka gagal panen. Yang seharusnya 20 gantang, hanya ada 10. Nah, maka pertanyaannya saudara, apa yang menyebabkan umat ini gagal panen? Ternyata di dalam ayat yang ke-18 dikatakan begini. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Ternyata yang menyebabkan umat gagal panen oleh karena Allah sendiri yang mengizinkan mereka gagal panen. Allah sendiri yang memukul mereka dengan hama dan penyakit gandum. Untuk apa, saudara? Supaya mereka berbalik kepada Allah, berbalik kepada komitmen yang semula, yaitu membangun kembali rumah Allah, berfokus kembali kepada rumah Allah, sesuai dengan komitmen mereka yang semula. Dipikirnya, dengan meninggalkan komitmen mereka, dengan fokus kepada pekerjaan,
maka pekerjaannya akan lebih berhasil dan mengalami panen yang besar. Namun yang terjadi justru makin terpuruk. Semakin disimpan, justru makin banyak kebocoran. Nah, sebaliknya yang menarik, saudara. Ketika umat mulai kembali fokus di dalam pembangunan rumah Tuhan, mereka mulai membawa kayu dan meletakkan dasarnya, Tuhan membuat pekerjaan mereka tidak sia-sia. Sehingga hari-hari pembangunan bait suci menjadi hari-hari penuh berkat. Dikatakan dalam ayat yang ke-9 begini, 19. Tetapi mulai saat ini, aku akan memberkati kamu. Mengapa bisa demikian, saudara? Tuhan ingin menyampaikan pesan yang sangat mendasar dan penting. Serta tentunya ini bukan kebetulan bagi kita GKT Banyuwangi yang tahun 2025 akan merenovasi rumah Tuhan. Apa itu pesan Tuhan? Pesan Tuhan begini, mari kita tidak pernah menyepelekan Tuhan. Mari kita tidak pernah menyepelekan pekerjaan Tuhan. Bagaimanapun pembangunan rumah Tuhan itu adalah pekerjaan Tuhan. Perintahnya untuk membangun bait suci bukan omong kosong yang tidak bisa dipegang. Sebagaimana saat itu, melalui pembangunan bait suci, Tuhan sedang memberkati umatnya. Walaupun keadaan kita jauh lebih baik daripada umat zaman itu. Karena mereka diberikan perintah untuk membangun bait suci, manakala mereka baru pulang dari tanah pembuangan. Tidak punya apa-apa sama sekali, tidak punya aset. Bahkan tempat tinggal mereka itu telah hangus, dibakar, telah rata dengan tanah, bahkan ditempati orang lain atau bangsa lain. Jadi mereka membangun benar-benar dari nol. Mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya tempat, mereka tidak punya ladang, mereka tidak punya segala sesuatu. Tapi Tuhan berikan perintah untuk membangun rumahnya. Hari ini kondisi kita lebih baik. Dan demikian juga hari ini melalui renovasi besar GKT Banyuwangi, Allah sedang memberkati kita. Allah sedang memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang dibutuhkan adalah tinggal iman dan sikap percaya. Apakah kita beriman? Apakah kita percaya kalau Tuhan yang akan membangun rumahnya sendiri, Tuhan yang akan mencukupkan di dalam pembangunan ini? Bagi kita, jika Dia memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan baik, pasti Dia juga akan memberkati kita sebagai para pekerjanya dengan kebaikan. Membangun rumahnya itu mendatangkan berkat dan memberkati setiap kita. Hari-hari penuh berkat, siap untuk dibentangkan Tuhan di depan umat yang taat dan turut mengerjakan karya Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita tidak membatasi berkat Tuhan itu hanya secara materi, tetapi berkat Tuhan itu juga secara rohani. Ada kedamaian sejahtera, ada sukacita, ada kebaikan, ada kemurahan. Itu juga adalah berkat rohani yang Allah sediakan bagi kita. Sekarang, siap sediakah kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini? Ambillah komitmen untuk turut mengambil bagian merenovasi rumahnya, karena rumah Tuhan adalah rumah kita. Ingat, semakin kita simpan, Allah dapat mengizinkan berbagai kebocoran. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tentunya tidak ada yang kebetulan bagi kami, jikalau hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa umat pada masa itu dipanggil untuk membangun rumah Allah dari kondisi yang sangat-sangat kurang, karena mereka baru pulang dari tanah pembuangan. Sebaliknya keadaan kami jauh lebih baik. Dan tentunya ini bukan kebetulan, karena di tahun 2025 kami akan membangun rumah-Mu, merenovasi besar rumah Tuhan, dan rumah Tuhan adalah rumah kami. Kiranya kami mempercayai Tuhan, bahwa ketika Engkau memberikan perintah untuk melakukan pekerjaan yang baik, maka Engkau pun juga akan memberkati kami sebagai para pekerja dengan kebaikan-kebaikan. Berkat itu telah disediakan bagi kami, bukan hanya secara materi, tapi berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kedamaian. Akan ada kedamaian
mana kami turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya setiap kami boleh turut ambil bagian di dalam merenovasi besar rumah-Mu ini Tuhan. Dan biarlah kami semakin mengingat bahwa semakin kami simpan apa yang seharusnya kami bawa kepada Tuhan, maka Engkau dapat mengizinkan dan membiarkan berbagai kebocoran. Apa yang seharusnya kami bawa, apa yang seharusnya bisa kami bawa, biarlah itu menjadi komitmen kami di dalam Tuhan untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Hari ini secara khusus hamba-Mu berdoa untuk dua saudara kami, keluarga kami, Bapak Yudi Wijaya Chandra yang ada di Surabaya, demikian juga untuk Deska. Tuhan tolong keduanya. Biarlah keduanya adalah orang yang hatinya terus digenggam erat oleh Tuhan. Tuhan sertai dalam kehidupan Pak Yudi Wijaya bersama dengan Ai Chen Chen dan juga Deska di dalam kehidupan keluarganya. Biarlah keluarga ini diberkati dengan berkat rohani yang dari sorga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Yudi Wijaya Chandra dan juga untuk Deska. Kiranya damai Natal menyertai saudara berdua. Tuhan memberkati.